Apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap karya penebusan yang Tuhan lakukan bagi hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kejadian dahsyat yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, Bapa. Kami sungguh menyadari betapa kuasa Tuhan nyata, betapa penyertaan Tuhan begitu nyata kami rasakan, Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau sama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mau sama-sama membawa pujian, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab untuk setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami, Tuhan layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan layak untuk menerima segala kemuliaan, segala ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar Tuhan yang berkati ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Allah yang bekerja secara tertib, Roh Kudus bekerja secara tertib di tempat ini, di ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan setiap ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Boleh kasih salam ke samping kanan kiri depan belakangnya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama tepuk tangan kita. Kita langkah kanan kiri. Kita mau katakan Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau sama-sama katakan pujian dari awal. Boleh sama-sama tepuk tangan? Yesus ajaib, Katakan Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau katakan pujian dari awal. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya,
kanan kirinya, ingatkan Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Biarlah setiap langit dan bumi menyembah Allah kita, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang ajaib. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh langkah kanan kiri ikutin saya. Boleh yuk Bapak Ibu yuk, ikutin saya langkah kanan kiri yuk sambil tepuk tangan. Amin. Kita mau katakan biarlah langit dan bumi menyembah Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya Mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, boleh sama-sama lambaikan tangan. ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama angkat tangan kita di atas kepala. Mari tepuk tangan di atas kepala. Katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, yes Tuhan. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami mau puji Kau Tuhan, ku puji. Boleh sama-sama lambaikan tangan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yes Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Boleh angkat tangan kita katakan. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Mari sama-sama katakan saudara. haleluya. Tepuk tangan kepala boleh? Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekarang lambaikan kedua tangan kita katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia layak untuk disembah. Amin. Dia layak untuk disembah. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, boleh saya persilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan Bapa.
Kami sungguh mengucap syukur, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang hebat, Tuhan. Mungkin kami sadari ada banyak hal yang Tuhan katakan kepada setiap kami. Ada banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tapi mungkin kami juga gak sadari kami suka menundanya. Kami gak sadari, bahkan kami gak melakukannya, Tuhan. Sungguh pada pagi hari ini Bapa, kami mau terus Tuhan ingatkan untuk gak lagi menunda apa yang Tuhan perintahkan pada setiap kami. Atas apa yang Tuhan perintahkan pada kami, Tuhan, kami gak mau lagi melakukannya dengan syarat. Kami gak mau lagi melakukannya dengan negosiasi sama Tuhan. Tuhan udah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik bagi kami. Maka dari itu pagi hari ini Tuhan, ajar kami untuk taat sama Tuhan. Ajar kami untuk gak menunda-nunda lagi Tuhan. Kami mau katakan pujian ini. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Kami mau tetap berserah. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu, Karena tanganmu memulihkanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. kami gak mau menyerah walau kami gak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, Tuhan. Ku tak menyerah, Walau kami gak mengerti, walau ku tak mengerti. kami mau tetap berserah Tuhan. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang
goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Haleluya. Itu kerinduan kami Tuhan, untuk senangkan hatimu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami gak mau menyerah, kami gak mau berhenti, sebab Tuhan menyertai kami, janji-Mu melekat pada kami Tuhan. Kami bersyukur terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dan kami gak mengerti harus gimana. Kami gak mengerti kenapa ini terjadi Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami. Untuk kami gak menyerah. Untuk kami gak berhenti percaya sama Tuhan. Seperti Yosua yang gak menunda apa yang Tuhan perintahkan atasnya. Ada banyak peperangan yang harus ia hadapi Tuhan. Dan itu melelahkan. Tapi kami mau belajar dari Yosua untuk taat sama Tuhan. Sehingga janji Tuhan tepat pada waktunya digenapi pada Yosua. Dan demikian kepada setiap kami Tuhan. Kami gak mau menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan pada kami. Walau mungkin kami harus berperang Tuhan. Walau mungkin kami harus berlelah-lelah dulu Tuhan. Walau mungkin ada banyak hal yang harus kami korbankan. Tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Justru waktu kami berperang Tuhan udah lebih dulu berperang di depan kami. Masakan kami mau menyerah Tuhan? Hari ini kami mau tetapkan hati kami untuk percaya sama Tuhan. Kami mau tetapkan hidup kami untuk gak menyerah di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau katakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Kami membayangkan wajah Tuhan ketika kami menyatakan dengan tulus bahwa apapun yang harus kami hadapi, sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar, bahkan tidak mungkin bisa diharapkan, tapi
kami sudah nyatakan akan tetap setia kepada Tuhan. Kami membayangkan wajah Tuhan, pasti bangga terhadap kami. Terutama ketika kami bukan hanya bicara, tetapi benar-benar melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mau lebih dikuatkan iman kami Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu, supaya kami benar-benar taat kepada Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah kepada kami, ajari kami, nasihati kami, tegur kami lewat pemberitaan firman-Mu. Tuhan tolong kuasai pikiran dan hati hamba-Mu, terutama lidah bibir hamba-Mu, agar tidak mengucapkan kata-kata kalimat yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua yang hamba-Mu nyatakan, ucapkan saat ini benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga kami semuanya benar-benar menikmati kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Sehingga semakin lama kami semakin menghormati Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, dan bahkan tambah setia kepada Tuhan. Dan nama Tuhan jelas dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami boleh menjadi teladan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Gua gak tahu udah berapa tahun, puluh tahun ya. Itu bayi kecil dulu digendong-gendong sama Ibu Mari itu ya udah jadi gede gitu coba. Luar biasa. Ya, dan berkembang, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu mengingatkan dan menguatkan saya, dan berharap saudara juga ya, bahwa di dalam Tuhan ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, kita gak mungkin turun kan, selalu naik. Gak mungkin jadi ekor, selalu jadi kepala ya. Ini contohnya nenek-nenek ya kan, semakin hari semakin naik. Yang terakhir itu saya diminta untuk menjadi advisor atau penasihat. Ya kalau ada yang mau dinasihati, ya kan, penasihat di semacam apa ya, tim Pokja Olimpiade. Dan masih berlangsung juga saya menjadi ketua di klub bulu tangkis Jaya Raya. Bukan angkat besi, bukan saudara kan, modelnya sekarang udah kayak angkat besi. Jadi sekali lagi saya bersyukur ya, karena gereja kita berkembang luar biasa, terutama dalam hal pendidikan. Ngobrol banyak tadi sama Bapak Ibu Gembala ya kan, jadi saya jadi terinspirasi untuk bikin sekolah juga nih di rumah gitu ya. Saya udah bilang nih Pak Tamtop jadi advisor saya gitu ya. Ya. Hari ini saya diberi tema ya, delay no more, ya kan, jangan menunda lagi. Dan ayat yang diberikan kepada saya itu dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Enggak usah dibaca ya Bu, Pak ya. Boleh enggak izinkan saya untuk merangkum saja ya, untuk menyimpulkan bahwa Matius pasal 25 ayat 14 dan 30 itu tentang talenta. Yang intinya adalah Tuhan ingin supaya talenta, kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara dan saya dimaksimalkan. Amin saudara, digunakan ya untuk apa? Untuk menjadi tangan kanannya Tuhan, untuk menjadi suaranya Tuhan ya, untuk menjadi pelayannya Tuhan. Ya, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan ingin supaya saudara-saudara dan saya menjadi seperti itu, memaksimalkan. Saya sebagai mantan atlet, pernah juga menjadi pelatih di Pelatnas, kemudian menjadi pengurus juga pemandu bakat, dan sekarang ini menjadi ketua di klub Jaya Raya. Saya selalu mengambil kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Meskipun mayoritas itu bukan Kristen. Bahkan saudara mungkin gak nyampe 10% yang Kristen ya, dari 100 sekian atlet. Dan saudaraku bahkan pelatih itu ada 18 pelatih, Kristennya hanya 3 saudara ya.
Tetapi setiap kali ada kesempatan untuk briefing atau berbicara kepada para atlet, termasuk kepada para pelatih atau pengurus atau pimpinan, saudara, saya selalu saya memberitakan firman Tuhan. Tapi saya nggak bilang gini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus gitu ya. Enggak, saudara, ya kan langsung dipecat gue ya kan. Saudara, ya kan Tuhan bilang harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti burung merpati. Amin. Kudu berhikmat ngono lho, ojo sembarangan ngono ya. Saudara terus bawa Alkitab, ya kan masuk ke musola, ke masjid. Kowe harus percaya pada Yesus, bertobat. Wis ora metu meneh kowe ya kan. Enggak akan keluar lagi loh. Saudaraku, tapi bagaimana kita berhikmat memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta, kemampuan, ya, kepinteran itu untuk kita memuliakan Tuhan. Karena apa? Waktunya nggak banyak, ya kan? Jangan di-delay, ya, saudaraku. Ketika saya yakin percaya semua pasti ada panggilan kok, benar nggak sih? Pasti di dalam diri saudara ini Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada saudara, pasti sudah gemes ngono loh, ya. Ayo bergerak gitu, jangan di-delay, jangan ditunda. Setiap kali ada kesempatan, ambillah kesempatan itu. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya, dengan hikmat. Ya, jangan terus saudara keluar di tempat ini ada orang pakai jilbab terus ditarik masuk ke sini diinjili, wes ora iso, ditutup iki kok, ya. Tidak, saudara, ya, tapi dengan hikmat. Amin, saudara. Cari kesempatan untuk bisa menjadi tangan kanannya Tuhan, ya, kaki tangannya Tuhan gitu, saudara, ya. Jangan ditunda-tunda lagi, ya. Kita kalau naik kendaraan umum kan nggak seneng di-delay, benar nggak sih? Harus on time. Makanya ketika Tuhan panggil kita, ya, pulang ke rumah Bapa di sorga, jangan minta di-delay. On time saja, itu doa saya. Nggak usah delay ya Tuhan, on time aja, anytime, amin. Memang benar. Berusaha berobat ke sana, berobat ke sini. Saudaraku, yang penting iman kita lebih dekat kepada Tuhan supaya masuk surga. Oke, katakan ada mujizat di delay ya toh, ya udah berusaha, pokoknya berdoa, tumpang tangan usaha kayak ya toh, mungkin ada mujizat, ya kan? Tapi nantinya mati nggak? Metong tetap loh, ya kan? Sakit disembuhkan, udah divonis mati nih, ya toh, tapi nggak jadi mati. Tapi nantinya mati nggak? Matilah, saudara, ya. Jadi saudaraku, maksud saya di dalam setiap kesempatan nggak usah ditunda-tunda lagi, amin, ya. Saudara-saudara dan saya nih, nggak pakai kita aja Tuhan bisa kok. Tuhan bisa pakai batu katanya, ya kan. Tapi Tuhan ingin saudara-saudara itu bisa maksimal gitu loh di dalam Tuhan, menjadi kebanggaannya Tuhan, amin, saudara. Memberitakan firman, ya. Makanya saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan. Banyak yang dibaca firman Tuhan nih, ya kan. Kalau bacaan firmannya banyak kan khotbahnya sedikit gitu, ya kan. Haleluya. Ya, diambil dari Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Ya, kita baca dari surat Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15, ya. Judul perikopnya itu sebetulnya kebenaran karena iman. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita membaca berbalasan. Saya membaca ayat 9, saudara 10 berbalas-balasan sampai dengan ayat yang ke-15, ya. Di sini sudah ada kan? Ya. Saya baca ayat 9, saudara 10 dan seterusnya bergantian. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya
Amin. Jadi harus ada yang iya, ya, saudara-saudara dan saya diminta oleh Tuhan sebagai pemberita kabar baik. Ya. Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Makasih, silakan duduk saudara. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ada lagunya saudara, ya. Yang pertama itu ayat yang ke-9, nyanyi dikit nggak apa-apa ya Pak Gembala ya, karena ya suara gua nggak enak sih, tapi bagus ini karena supaya ingat gitu ayatnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhanmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Amin. Bagus gak? Rekam dong, rekam. Saudara ya, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan dibangkitkan. Itu adalah kabar baik. Saudara ya. Jadi saudaraku, maka diselamatkan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Harus dua-duanya. Nggak bisa hanya percaya dalam hati saja, tapi mulutnya mingkem. Nggak pernah mengucapkannya. Gara-gara apa? Takut. Ya kan? Kalau kumpulannya itu semuanya banyak yang nggak Kristen, pedilah takut pasti. Ya kan? Yang penting Tuhan tahu isi hatiku. Yang penting Tuhan Allah tahu kita hati. Gitu kata orang Manado ya kan? Saudaraku, nggak bisa. Harus ada pengakuan dari mulut saudara. Amin. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, percaya silakan, gak percaya gak apa-apa juga. Yang penting kita kabarkan saja. Jadi saudaraku, saya ambil selalu kesempatan, kebetulan kemarin itu pada hari Jumat itu teman-teman dari komunitas bulu tangkis yang mayoritas bukan Kristen itu tuh memberi selamat Paskah. Kesempatan buat gua buat ngobrol, ya kan? Jadi kalau hari Jumat itu, Kemis putih tuh. Kemis saya terangkan, Kemis itu Tuhan Yesus ditangkap, ya kan? Diadili dengan tidak adil. Hari Jumatnya Tuhan Yesus itu disalib, ya. Hari ketiga, hari Minggu, Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah Paskah. Buat kesempatan saudara, ya kan? Saya cuma ngomong, saya nggak macam-macam loh, karena kalau macam-macam begitu suka didepak, di blok. Jangan diblok ya, aku udah bilang gitu ya, jangan diblok ya. Gue cuma kasih tahu aja, nerangin gitu bahwa Paskah itu adalah di hari Minggu. Itu saudara ya. Jadi setiap kesempatan kita pakai. Amin saudara. Yang penting saudara mau. Itu. Tuhan nggak tanya kita bisa nggak, tidak. Mau nggak? Gitu. Begitu saudara mau, berdoalah tiap hari, tiap pagi bangun tidur itu. Jangan minta Tuhan berkati pekerjaanku, ada kangtau, ada cuan gitu. Jangan ya, Tuhan tolong di hari ini Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk saya boleh memberitakan firman Tuhan. Amin ya saudara ya. Yang penting kan beritakan saja. Tugas kita adalah menabur, memberitakan. Nanti yang menumbuhkan, memelihara itu Tuhan kan. Amin. Wis ngomong aja, percaya syukur enggak juga enggak apa-apa. Bicara sama sopir taksi, sopir oplet pun begitu saya saudara ya. Saya nggak begitu turun yang harus percaya loh Pak, awas loh kalau nggak percaya. Enggak saudara kan, sudah diberitakan gitu ya. Karena yakin percaya firman Tuhan yang kita beritakan itu tidak akan pernah kembali dengan iya kan, ngerti tuh ya toh. Jadi ngomong aja rapopo ya saudaraku ya, kita nggak memaksa. Dan saudara jangan salah. Yang diselamatkan itu bukan gerejanya, bukan apa sih orang Kristen, bukan. Yang diselamatkan adalah yang percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Amin saudara. Mengaku dengan mulut saja juga salah. Hatinya nggak percaya, nyanyinya semangat banget loh, ya kan? Tapi hatimu nggak percaya, ragu-ragu apa iya? Ayo yang penting ikut aja, percaya saja. Tapi hatimu nggak percaya. Itu salah juga saudara ya.
Jadi dua hal itu penting sekali saudara, ya kan? Jadi saudaraku, dan itulah dikatakan ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya toh? Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Amin saudara. Ya, gimana berseru kalau nggak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak apa? Iya, jika mereka tidak mendengar. So saudaraku, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara-saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, ya, memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta kita itu untuk memberitakan. Balik lagi, tanpa saudara Tuhan bisa kok, ya. Tapi ketika Tuhan pilih kita, apa nggak bangga? Saudara-saudara dan saya melayani Raja di atas segala raja loh, pencipta, penguasa alam semesta ini yang hebat, dahsyat. Luar biasa saudara. Kita ini diangkat oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani. Keren gak sih? Imamat yang rajani. Bahasa Inggrisnya keren, royal priesthood. Orang Jawa kalau ngomong Inggris gitu tuh, royal priesthood, ya, royal priesthood. Imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Sangat terhormat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Imamat yang rajani untuk memberitakan berita-berita besar dari Allah yang telah memanggil kita nih keluar dari dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Itulah saudara-saudara dan saya. Dulu hidup kita kacau balau, saudaraku, nggak ada damai, udah jelas. Kenapa? Iri, marah, emosi, takut, khawatir. Mana ada damai, ya? Hidup saudara dulu dan saya nih itu ada dalam kegelapan. Bersyukur karena kebaikan dan kerendahan hatinya kita diampuni, diperdamaikan dengan Allah. Lewat kematiannya di atas kayu salib didamaikan. Gak mungkin bisa damai, gak mungkin, ya. Tapi didamaikan. Saudara, yang seringkali kurang dibahas itu tentang ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sesuatu terjadi di bait Allah. Apa saudara? Tirainya robek. Tirai pembatas antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu terbelah jadi dua. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas nanti difitnah lagi. Oh, digunting kali gitu. Dari atas ke bawah terbuka. Artinya apa? Hubungan antara Allah dengan manusia sudah terbuka. Amin. Didamaikan, dibenarkan. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan. Kita menjadi orang-orang yang benar. 2 Korintus 5 ayat 21 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar, ya kan? Jadi saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang benar, gak ada orang yang benar, gak ada. Yang ada adalah orang yang dibenarkan. Amin. Kita jadi orang benar, lalu kita menerima janji-janji Tuhan yang dahsyat-dahsyat. Doa orang yang bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalian minta apa saja, Tuhan kasih loh. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Amin. Kenapa? Karena saudara taat, kan? Saudara menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Ketika saudara datang nih, ayat firman Tuhan nomor 5, ayat 15 Roma 10. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis apa saudara? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin saudara. Jadi pemberita-pemberita kabar baik. Talenta yang saudara miliki bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik.
Injil yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh kabar baik itu, oleh Injil. Ya, kabar baik yang paling hebat, paling besar itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapapun juga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Begitu besar, sebesar apa? Enggak terukur, terlalu besar, begitu besar tidak terukur. Itulah kabar baik yang Tuhan ingin saudara-saudara beritakan. Ya, amin ya saudara ya. Harus jadi teladan lagi, ya dong. Ya, hidup kita harus jadi teladan dulu, supaya ketika kita berbicara orang mau dengar. Ya, saudara apalagi menjadi pimpinan itu enak, nggak berani bantah kan bawahannya. Ada yang jadi pimpinan sini di kantor kayak di mana, nggak ada yang berani bantah, awas lu bantah gua pecat gitu ya kan saudara. Enggak. Jadi saudaraku harus jadi teladan dulu sih ya. Makanya dicontohkan, saya ingin ditampilkan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 10 saya akan bacakan untuk saudara nih ya. 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika 1 ya. 1 Tesalonika 1 ayat 5 maksudnya. Ayat 5 sampai 10 panjang banget ya. Oke, saya bacakan untuk saudara dengan cepat ya kan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 10. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Dan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga ayat 7, kamu telah menjadi teladan. Amin saudara. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia, Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Dari antara saudara-saudara dan saya, firman Tuhan bergema karena diberitakan ya, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah dan untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Saudaraku, saya rindu, saya bacakan ini, saudara catat nanti di rumah dibaca ya. Jadi saudara-saudara dan saya diselamatkan karena kabar baik ini, dan Tuhan ingin kita memberitakannya kepada orang lain. Tetapi benar ya saudara, yang namanya pertobatan itu ya, itu harus ada perubahan. Pertobatan itu harus berada perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Amin saudara, yang terus menerus diperbarui. Bohong kalau saudara bilang saya sudah bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi hidupmu gak berubah. Yang genit mah genit aja terus, ya kan? Ngomongin orang juga ngomongin orang terus, ya. Mulutnya juga kasar, nyakitin orang. Bukan pertobatan, harus ada perubahan. Amin saudara. Saya ingin sampaikan buat saudara, saya dengar dari hamba Tuhan pembimbing saya beberapa hari lalu, bagus banget, ya toh. Saudara harus percaya, karena beliau itu backgroundnya bukan Kristen, ya. Dia mengetahui betul-betul agama yang dulu dia anut. Semuanya hanya katanya. Iya juga, ya kan. Katanya dibawa pergi kemana gitu, bisa terbang apa. Saudaraku, katanya. Tapi saya ingin sampaikan kembali nih apa yang dia ucapkan. Saudara-saudara dan saya percaya kepada Tuhan yang ketika semuanya terjadi, dari mulai kelahirannya ada saksi. Amin. Ada saksi. Bahkan datang dari jauh tuh, orang Majus datang, saudara. Ya. Kematiannya, pekerjaannya selama kira-kira 3,5 tahun, itu jadi saksi. Banyak yang menyaksikan. Kematiannya juga banyak saksi. Kebangkitannya banyak saksi. Selama 40 hari menemui orang-orang loh.
murid-muridnya. Bahkan pada saat dia naik ke surga, saksinya akeh banget ngono. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang ketika semuanya terjadi banyak saksi. Bukan katanya hamba Tuhan pembimbing saya katakan, masa kalah saya. Dulu saja saya mau mati untuk agama saya. Karena dia alirannya DITII. Ya. Padahal cuman katanya. Sekarang saya tahu. Sekarang ini saya menyembah Tuhan yang memang ketika semuanya terjadi banyak saksi. Amin saudara. Luar biasa ya. Jadi saudaraku, surat Tesalonika ini saudara, ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya kan? Luar biasa ini saudara. Menjadi teladan ya. Lalu boleh ditampilkan juga 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 tentang teladan nih, harus menjadi teladan nih ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ini juga ada lagunya saudara, ya kan? Nanti gue nyanyi lagi nih ya. Jadi saudara kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam amin. Saudaraku, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tepuk tangan dong. Jangan nyanyi capek-capek. Saudara, supaya ingat aja sih, bagus ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuh gua kalau lagi lupa di mana ya? Ya, gua nyanyi dulu nih. Jadi saudaraku, jadi teladan. Bahkan saudaraku, dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 10, dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 10, saya bacakan ayat yang ke-5 saja ya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5, saudara. Di situ dikatakan begini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat ke-5 ya, kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu, haleluya, kamu yang, amin, pasti menderita saudara. Kalau kalian tidak menderita ya, berarti kalian tuh opo nek wong Jawa, bolone setan. Kalau hidupmu oke-oke saja, saudara-saudara dan saya itu temennya, sobatnya setan. Maka saudara diizinkan oleh Tuhan mengalami berbagai macam penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Pemberitaan yang ringan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jauh lebih besar daripada segala penderitaan kami. Amin. Itu ya. Jadi saudaraku, Tuhan izinkan terjadilah penderitaan demi penderitaan. Supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan di dalam penderitaan itu, saudaraku, saudara tetap taat setia, menjadi teladan. Dan saya ingin sampaikan ya, ketika saudara dalam keadaan apapun juga, beratnya bukan main, iman terseret-seret, terseok-seok, tertati-tati, tetapi saudara tetap memegang iman saudara kepada Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan, Tuhan bangga sama kalian. Amin. Tuhan terharu lihat kalian. Kenapa? Karena kalian nggak ngeliat loh. Kok percaya? Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Benar nggak sih? Saudara, saya mau tanya, pernah ngeliat nggak Tuhan Yesus datengin saudara? Jreng, ngono ya kan? Wow. Saudara, nggak pernah. Saya juga nggak pernah, saudara. Ya, tapi kok percaya yo? Jadi dalam bayangan saya, ketika saudara mengalami seperti itu dan saudara tetap taat setia, Tuhan bangga, terharu, dan pasti dipuji-puji sama Tuhan.
semuanya tahu tentang kitab Ayub ya. Ayub jadi terkenal kan. Kalau udah tentang pencobaan Ayub ngono. Terkenal. Ya, nggak ada yang nggak tahu tentang Ayub, ya kan? Orang hebat, terkenal, ya. Jadi teladan ngono loh. Selalu tuh lihat tuh Ayub, ngono tau. Tuhan ingin supaya saudara seperti itu, ya. Saya mempelajari ya, saudara ya. Kenapa Ayub kok begitu ya, mengalami ya saudara seperti itu ya? Karena saya membayangkan Tuhan itu lagi mempromosikan Ayub kepada iblis ya, benar gak sih? Ya kan? Saudara ya, dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-8 ya, Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-8 ya. Tuhan ngomong begini nih saudara ya. Baca ya sama-sama ya. Yang ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab yang lagi sombong-sombongin gitu. Lu lihat gak tuh? Hah? Ibu Mari, Matam toh. Ya kan? Luar biasa. Ya. Luar biasanya apa saudaraku? Di sini dikatakan tidak seorang pun seperti dia. Seperti mereka. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hebat gitu. Lagi diagul-agulin, dibangga-banggain. Ngomongnya karo iblis, ngono loh. Saya membayangkan dulu lagi sombong-sombongan gitu kan. Ya saudara. Sehingga saudaraku iblisnya ngomong ini. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ya, ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan kalau dia nggak dapat apa-apa, nggak diberkati nih, apa dia bakal takut kepada Allah? Kata iblis begitu. Ayat 10, 1, 2, 3. Dan rumahnya miliknya. Apa? Telah? Dan apa yang dimilikinya makin? Iya saja. Itu kan saudara. Ayat 11, 1, 2, 3. Tapi jamahlah. Iya pasti. Saudara, iya juga ya saudara. Kalau diberkati terus semuanya enak, semuanya terus berhasil, nggak pernah ada halangan apapun juga, kesehatan sempurna, macam-macam gitu. Iya juga, saudara. Ya toh? Makanya iblis nantang, iblis tuh protes. Ya saja, Imelda diberkati, semua miliknya dijaga sama Tuhan. Ya toh? Semakin lama semakin hebat, ya saja menyembah Tuhan, takut Tuhan, taat gitu-gitu. Ya toh saudara, makanya iblis ngomong begitu. Coba katanya ulurkan tanganmu, jamalah segala milik yang dipunya dihabisin saudara. Ngalamin habis, minus, ngutang kanan kiri, barang-barang disita saudara. Hampir tiap hari ditongkrongi debt collector, gak pernah kepikir bakal ngalamin seperti itu, saudaraku. Ya, dihabisin loh saudara. Nah, disitulah saudaraku, Tuhan ngomong begini. Kira-kira saya membayangkan Tuhan tuh begitu loh ya. Tuhan sih ngomongin gua sih ke iblis ya, jadi begini gua nih gitu ya saudara. Janganlah saudara ya. Jadi saudaraku, maka Tuhan bilang, nah oke, yang dipunyai dalam kuasamu. Tapi jangan ulurkan tangan, maksudnya jangan dibunuh, gak boleh ya. Jadi pencobaan yang dialami oleh Ayub itu dahsyat luar biasa saudara. Semuanya habis, anaknya mati semuanya. Dan bahkan apa saudara, tubuhnya juga jadi kudisan borok gitu saudaraku ya. Wah itu mah udah kelewatan gitu loh saudara. Mungkin gak ada yang bisa seperti Ayub itu, makanya jadi contoh. Tapi saudara, salah satunya yang dibenarkan oleh Tuhan adalah ketika istrinya itu ngomong gini, lu ya ngapain lu tuh saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, tapi lu menderita seperti begini. Udah sekarang ini kutuki Tuhan, terus udah lu metong aja, mampus aja gitu saudara. Saudara, istrinya tuh mempengaruhi seperti itu. Istrinya loh belahan jiwa. Makanya para istri sering jadi provokator. Jangan didengerin pak. Ya kan, wis kowe anmus
hujat aja Tuhanmu, ya, terus mati aja. Itu jawaban Ayub dahsyat. Bicaramu seperti perempuan gila gitu, saudara kan. Diedan-edan kayak bae Pak, ya mau edan kowe iki, ya. Syarap gitu ya kan, menengae ya, gitu ya kan. Saudaraku, itu salah satu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Maka pada akhirnya saudara, di pasal yang terakhir itu Ayub ngomong begini, dulu hanya kata orang saja. Tapi sekarang dengan mataku sendiri, aku tahu memang Tuhan hebat. Hartanya dikembalikan berlipat kali ganda loh saudara. Karena setia. Maka saudara, setia dululah. Jadi teladan, ikutin. Talenta yang saudara terima dari Tuhan, pergunakan. Untuk apa? Untuk taat pada firman, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tenang saja, karena saudara-saudara dan saya ketika memberitakan firman Tuhan, ketika melayani Tuhan, saudara gak sendiri. Ada kuasa. Engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Itu loh saudara. Saudara jangan amin-aminan aja ya. Gue capek loh ngomong loh. Ya kan, lu gak percaya juga. Umur 73 tahun, aduh luar biasa saudara. Tapi semangat gitu loh. Masa kalah sama nenek-nenek? Saya saudaraku menjaga kesehatan. Ya toh, meskipun tambah gemuk ya gue sebel banget deh. Udah diet banget loh saudara, gak kurus-kurus. Tapi yang penting sehat. Saya bekerja, rumah saya di Pondok Gede. Ya kan, kantor di Bintaro, gak kira-kira. Macetnya kaya apa? Itu isinya truk kabeh. Ya toh, setir sendiri Bo. Nyetirnya truk lagi, ya kan? Saudaraku, saya setir sendiri loh saudara. Ya tetap semangat. Ya menangani atlet lagi semalam tegang banget karena mereka lagi bertanding di Perancis dan di Kroasia. Ya, karena Jaya Raya itu saya sebagai ketua di Jaya Raya itu saya usulin program-program pertandingan itu saya harus tanggung jawab. Karena pergi ke Perancis dan Kroasia itu 500 miliar lebih. Harus tanggung jawab gua. Tegang saudara, ya kan? Tapi so far ya selama ini ya saudara ya, Tuhan selalu membela saya, tidak pernah mempermalukan saya. Amin saudara. Berhasil tahun lalu hebat banget. Meskipun kita punya saingan namanya klub Jarum, duitnya nggak terukur lah, dia punya BCA dan lain-lainnya, saudara. Ya kan, uangnya nggak ada seri, katanya uang palsu, ya kan nggak ada seri. Saudaraku, tapi puji Tuhan ya, beberapa kali pun kita bisa mampu untuk mengalahkan klub itu menjadi juara umum. Bahkan yang terakhir yang saya bangga-banggain adalah di dalam seleksi nasional yang bisa masuk ke pelatnas adalah harus, yang pertama nih syaratnya harus juara di seleksi nasional. 5 partai tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Dari 5 partai yang diperebutkan itu kita bisa 3 juara. Amin. Gak pernah kepikir. Klub yang hebat itu cuma 1 gelar, yang ini dari Tangerang. Luar biasa Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara-saudara dan saya melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, sudah pasti, so pasti Tuhan ada di pihak kita dong. Ya dong, ya. Maka firman Tuhan terjadi ya. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Gak ada yang bisa ngelawan. Ya, saudara-saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, jangan macam-macam sama gua, ya kan? Jangan menyusahkan gua, karena di dalam tubuhku ada tanda-tanda Yesus. Saudara-saudara dan saya untouchable, tidak tersentuh. Amin. Puji Tuhan ya. Udah stop ya, capek juga gua ngomongnya. Saudara cuman amin-aminan dongan. Ya. Intinya firman Tuhan yang diberitakan jangan kembali dengan sia-sia. Amin. Gue jauh-jauh ke sini juga kan, saudara ya. Semangat lagi, persiapannya beberapa hari. Pagi-pagi sembari liatin hasil pertandingan jam 2 malam, sembari lihat Alkitab gitu-gitu. Ya, karena saya rindu saudara-saudara bisa menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Rumah tangga dulu yang benar. Ya, suami istri harus saling mengasihi loh. Ya kan?
Yang namanya kasih itu tidak akan pernah berubah. Sekalipun terjadi perubahan, itulah kasih Tuhan. Kita berubah-ubah, Tuhan gak pernah berubah. Gak setia, Tuhan tetap setia, ya kan? Suami istri juga harus begitu. Amin ya Pak, Bu. Amin Mbak, Bu. Ya. Oh ini cuman sepasang doang, 2 pasang. Pada kemana suami-suami? Udah janda-jande kayak gue? Hah? Suaminya ajak. Amin Bu, 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 amin Bu. Iya Bu, ya kan diajak, ya. Jadi kan jadi saksi di Yerusalem dulu tuh, lingkaran dalam dulu, ya kan? Bu, maaf. Kalau suaminya nggak bertobat, mungkin proses, tapi harus introspeksi sih. Maybe yes, maybe no gitu. Mungkin ada yang salah. Enggak Bu. Ini bukan ibu ini. Yang no. Sana banyak lihat. Haleluya. Ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu. Kita happy aja Bu. Amin Bu. No hard feeling at all, itu bahasa Inggrisnya. Jadi amin ya Bu ya, Pak. Haleluya, ya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak sekalian, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang Tuhan titipkan kepada hamba-Mu ini dan diberitakan, diucapkan kepada jemaat-Mu di tempat ini, pasti karena ada yang sedang membutuhkannya. Maka biarlah Tuhan memeteraikannya dalam kehidupan mereka. Hari lepas hari setiap pribadi meteraikan itu, dan bahkan Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka untuk benar-benar memaksimalkan kemampuan, talenta yang mereka miliki untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang berdaulat penuh atas hidup kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya jemput pelayan perjamuan untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Ada bagian yang terus dengan setia Engkau lakukan, tapi tentu ada bagian yang harus kami lakukan. Bukan soal mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Soal kemampuan, Engkau sendiri yang akan memberikannya dalam hidup kami. Ketika Engkau ada di dalam diri kami. Saat ini kami bersyukur juga kami diizinkan masuk ke dalam perjamuan ini, supaya kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kami mau, maka Engkau yang mampu melaksanakannya di dalam diri kami. Untuk kami yang melayani di perjamuan-Mu ini, Suci Kuduskan, izinkan kami melayani perjamuan-Mu ini Tuhan. Perjamuan ini adalah milik-Mu, tuan rumahnya adalah Engkau sendiri. Suci Kuduskan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Untuk kami semua yang hadir juga dalam perjamuan ini, Tuhan Suci Kuduskan, perkenankan kami menikmati perjamuan ini dan dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Untuk hosti dan juga anggur ini, Aku lepaskan kuasa-Mu, mengubahkannya menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, lagu yang tadi. Tetap
muda, saya jemput kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makan adalah nama Yesus. Makasih Tuhan. Sejemput kita angkat cawan perjamuan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala syukur kami bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya ajar kami untuk tidak menunda-nunda setiap apapun yang ingin kami lakukan dalam hidup ini. Setiap misi apapun yang harus kami jalani. Kami percaya ketika kami mau jalani, Engkau sendiri akan memberikan kemampuan itu. Karena Engkau sendiri yang mengerjakannya dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri, saudara-saudara, kita akan confess pengakuan iman versi singkat dari GBI. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Gamers, apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Senang sekali tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau menyampaikan beberapa informasi dan pengumuman untuk aktivitas 1 pekan ke depan.
seperti luar biasanya, setiap hari pagi di frekuensi jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, kita ada 2 pagi yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Lalu di sore hari, setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, kita ada menara doa jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam juga di tempat masing-masing. Lalu di hari Rabu, menara doa kita lakukan di Ruko Kabar Baik jam 7.30 malam. Saya mengundang seluruh teman-teman pasukan Gideon, Bapak Ibu, bahkan seluruh jemaat Kabar Baik, yuk hadir di menara doa setiap hari Rabu jam 7.30 malam. Hari Sabtu ada ibadah Sabtu Ceria. Nah, ibadah Sabtu Ceria kita lakukan jam 4 sore di Ruko Kabar Baik. Nah, untuk ibu, yuk ajak anak-anaknya untuk hadir sama-sama dalam ibadah Sabtu Ceria. Ada sesuatu yang spesial yang sudah dilakukan oleh para pengurus Sabtu Ceria. Get in, get in. Setiap adik-adik yang hadir ibadah Sabtu Ceria secara onsite, kita berikan poin reward khusus yang bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang lucu dan seru buat adik-adik. Nah, kalau anak-anak kita tidak bisa hadir di ibadah Sabtu Ceria secara onsite, jangan khawatir, ada ibadah Sabtu Ceria secara online. Juga sama, setiap Sabtu jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Di malam harinya kita ada doa malam. Doa malam kita lakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam juga sama di Ruko Kabar Baik. Yuk seluruh teman-teman pengurus, pengerja, Bapak Ibu, serta seluruh jemaat Kabar Baik kami mengundang untuk hadir sama-sama di ibadah doa malam setiap hari Sabtu jam 7 malam. Minggu depan seperti luar biasa kita ada 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 9 pagi ibadah Family Community diikuti dengan ibadah Kids Community. Lalu jam 11 siang ada ibadah Youth Community. Lalu jam 3.30 sore ada ibadah Junior Community untuk anak-anak remaja kita. Ada yang spesial untuk remaja-remaja pria kita. Nah, kami mengundang seluruh remaja-remaja pria usia 17 tahun ke atas dan belum menikah untuk sama-sama mengikuti Camp Young Men. Camp Young Men akan dilakukan tanggal 23 dan 24 Mei 2024 ini. Bulan depan ya, biayanya Rp300.000. Nah, untuk teman-teman youth atau teman-teman junior community yang sudah usia 17 tahun ke atas belum menikah, yuk segera mendaftarkan diri, bisa menghubungi ke Kak Pongki, ke saudara Pongki, Pak Pongki ya. Nah, lalu ada yang kedua yang spesial juga. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui, kita akan merayakan ulang tahun ke-25 di tahun ini. Ya, Kabar Baik akan melakukan ulang tahun ke-25 di tahun ini. Kita akan melakukannya dalam 2 bentuk kegiatan. Ada bazar murah yang kita lakukan di bulan Juni akhir. Lalu yang kedua adalah ibadah celebration-nya yang kita lakukan di bulan Juli akhir. Nah, kami tahu ada banyak sekali kerinduan dari Bapak Ibu, baik jemaat Kabar Baik maupun orang tua murid yang ingin terlibat, ingin mensupport untuk acara ulang tahun Kabar Baik. Nah, karenanya kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu, teman-teman yang tergerak atau ingin membantu mensupport kegiatan acara ini dalam bentuk donasi dana ataupun hal-hal yang lain. Kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu dan teman-teman untuk sama-sama menabur buat acara ulang tahun Kabar Baik. Nah, besarannya berapa tentunya nanti silakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban. Ya, Bapak Ibu yang tergerak, teman-teman yang tergerak mau mensupport, nanti selesai ibadah akan dibagikan amplop untuk ulang tahun GBI Kabar Baik yang ke-25. Ya, amplop ini kami akan bagikan hari ini dan akan dikumpulkan kembali di akhir bulan April nanti. Ya, jadi kita punya waktu 1 bulan untuk kita berdoa bersama-sama sama Tuhan. Kira-kira apa yang bisa saya support? Sekali lagi ini sebuah undangan buat Bapak Ibu dan teman-teman. Silahkan berdoa bersama-sama. Berapa kira-kira atau apa yang bisa saya bantu untuk acara ulang tahun Kabar Baik ini. Ya. Terima kasih sekali lagi buat setiap donasi, terima kasih buat setiap support, buat setiap doa, buat setiap dukungan Bapak Ibu dan teman-teman untuk pelayanan kita di Kabar Baik. Nah, selesai ibadah nanti kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan perpuluhan, persembahan umum dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan biasa atau ditransfer ke rekening persembahan kita. Sedangkan untuk persembahan janji iman, persembahan untuk Get 2020, Bapak Ibu dapat memasukkan ke kotak hati atau ke rekening yang sudah dipersiapkan juga. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi saya mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Irwan bahwa dalam rangka ulang tahun kita, pelayanan kabar baik ini sudah 25 tahun loh Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Jadi dalam rangka ulang tahun pelayanan kabar baik ke-25, kita akan mengadakan Basar Tebus Murah. Ini tidak hanya memberkati kita sebagai jemaat yang mungkin kita memerlukannya, tapi juga memberkati masyarakat di sekitar kita. Jadi saya mengundang Bapak dan Ibu karena ini dari kita untuk kita. Jadi saya mengundang Bapak Ibu nanti bisa menabur bersama-sama. Ya, kami memberikan waktu sampai dengan akhir April ini untuk Bapak Ibu bisa menyisihkan sedikit dan nanti dikumpulkan dengan pengurus di divisi masing-masing. Sekiranya Bapak Ibu punya kenalan, saudara, teman yang mungkin mereka berkelebihan dan tidak tahu harus bagaimana dengan uang lebihnya, coba tawarkan dan kami menerima donasi dari manapun. Baik itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Jelas ya Bapak dan Ibu, nanti untuk informasi lebih jelasnya lagi bisa menghubungi Ibu Hani sebagai ketua atau panitia pelaksana ya, ketua panitia pelaksana dari camp anniversary ke-25 tahun ini. Amplopnya juga bisa diminta ke Ibu Hani. Oke, jadi saya berharap Bapak dan Ibu bisa sama-sama kita mengambil bagian dalam camp Anif ini. Oke, kita akan tutup dalam doa. Saya undang Bapak dan Ibu saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui Ibu Imelda Wiguna. Apa yang beliau sampaikan kami sangat diberkati Tuhan. Tuhan memberkati segala hal yang dilakukan oleh Ibu Imelda sepanjang hari-hari ini. Tuhan membuatnya berhasil. Pelayanannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan juga Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya oleh bilur Yesus ada kesehatan dan pemulihan yang terjadi. Demikian juga untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang berpulang ke kampung halamannya masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka dalam perjalanan. Tuhan memberkati bisa tiba di tempat dengan selamat dan kembali lagi ke Bekasi juga dengan selamat. Kehadiran mereka di kampung halaman akan jadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sana. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk TK dan SD Kabar Baik. Tuhan memberkati dan menyediakan segala hal yang kami perlukan. Sungguh kami percaya bahwa sekolah ini dibuka atas visi dan tujuan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan juga yang akan menyediakan segala yang kami perlukan. Tuhan memberkati anak didik, Tuhan memberkati guru-guru yang ada, bahkan Tuhan memberkati orang tua murid yang ada. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang berulang tahun di bulan Maret yang lalu. Kami berdoa untuk adik Joshua Nathaniel Lim. Kami berdoa untuk saudari Clara Nikita, saudara Marvin, saudari Irgahana atau Hana. Kami berdoa untuk Bapak Adrianus Waru, saudari Heni, Ibu Mari, Ibu Tika Restiana dan Ibu Alan. Kami juga menyerahkan adik Elvareta Alis Adu ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang berulang tahun di bulan Maret yang lalu, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai. Ada kemurahan dan kebajikan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Panjang umur, kesehatan, kekuatan dari Tuhan itu juga selalu ada dalam hidup mereka. Apa yang sedang mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Mereka boleh sukses dalam pendidikan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, dan apapun yang sedang mereka geluti hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami berdoa untuk rencana daripada
ulang tahun Kabar Baik ke-25 nanti. Segala sesuatu yang sedang dipersiapkan, Tuhan memberkati. Apa yang diperlukan, Tuhan juga kami percaya, Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik. Atas visi dari community service ini untuk jadi berkat bagi orang-orang yang memerlukannya, Tuhan sediakan apa yang diperlukan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin bangsa kami, biar tetap ada roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan, memutuskan segala sesuatu atas dasar mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Dan biarlah bangsa kami penuh dengan damai sejahtera Allah. Kami hidup nyaman di dalamnya. Kami enggak takut, tapi kami boleh tenang dan aman di dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami juga mohon terima berkat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengembalikan persembahan, baik itu persembahan umum maupun persembahan persepuluhan. Tuhan juga memberkati, balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya atas setiap kami Tuhan Yesus tersedia berkat dan perlindungan-Mu. Karena itu kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku yang hadir onsite saat ini maupun setiap kita yang sedang beribadah melalui YouTube channel GBI Kabar Baik, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Dan segeralah bergerak tanpa menunda. Itu semua berkat ini dimantarkan oleh darah Yesus terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.